Terus mau berapa besar lagi modal yang Tuhan kasih buat diri kamu sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tego. Hai teman-teman, kali ini saya akan coba sharing santai ya, menurut pengalaman saya pribadi nih, bukan hanya teori saja, tentang seputaran bidang usaha lah gitu. Mungkin bagi teman-teman semua ada yang pernah dengar bisnis tanpa modal gitu. Pernah dengar kan gitu? Saya dulu pernah dengar gitu. Mungkin bagi teman-teman juga banyak juga yang nggak sependapat. Mana ada ya bisnis tanpa modal, mustahil rasanya. Ya sama, saya juga dulu begitu juga gitu. Jadi buat teman-teman, mungkin sharing ini sedikit bisa membuka pola pikir kita lah. Dulu ya sama saya berpikir gitu, hingga satu ketika saya lupa tahunnya ya kan gitu. Satu ketika saya sharing sama seorang guru gitu, jadi seputaran modal. Terus dia bertanya, seandainya tangan kiri kamu dijual 1 miliar, kamu mau jual nggak gitu? Saya diam, mungkin karena dia tahu kan, dia tahu jawabannya enggak. Terus dia bilang, seandainya kamu nggak mau, tangan kanan kamu ini 1 miliar, udah berapa miliar? Kaki kamu, kepala kamu, bagian tubuh lainnya, terus mau berapa besar lagi modal yang Tuhan kasih buat diri kamu sendiri gitu. Jadi waktu itu ya jujur aja, pikiran hati nggak tahu lah, seperti diputar kepala saya kan. Bahasa sederhana tapi kok iya, bener ya gitu. Jadi sepulang dari situ sampai di rumah saya berpikir keras, ya ada yang salah sama saya nih gitu. Jadi saya berpikir sendiri, saya cari ilmunya, saya belajar lagi sehingga saya punya kesimpulan sekarang. Ternyata yang kita bilang bisnis itu mustahil tanpa modal itu ternyata mustahil. Artinya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Mungkin bisa. Apa itu cuma teori aja? Tidak. Saya pernah ngalamin waktu itu, momennya 2014 ya. Saya pernah ngalamin dan saya praktekkan ya, bisnis yang nilainya itu bermodal cuma 1 juta, dan itu bukan modal uang saya gitu, bukan juga uang pinjaman gitu kan, pinjaman bank maksudnya gitu, bukan. Jadi kesimpulan saya ini sebenarnya ya, maksudnya ini kita kan coba sharing ya, bukan berarti kita nih saya lebih paham, enggak kan, mungkin teman-teman lain banyak yang lebih paham ya. Ini kan sharing-sharing santai sih, mungkin ada yang sependapat sama saya, ada yang enggak kan gitu. Jadi waktu itu ya, sampai sekarang saya berpikir, oh iya, ternyata modal itu bukan yang uang yang dibilang sebelum-sebelumnya gitu, yang dalam pikiran saya uang rupiah harus punya sekian juta atau sekian ratus juta harus kita bisa usaha. Ternyata enggak. Modal pertama kali yang saya kesimpulin adalah ilmu. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih berpikir buka usaha tuh harus pakai modal, memang sih uang itu ibaratnya transaksi, alat transaksi, tapi bukan berarti itu membuat kita terhenti mau berusaha, mau hidup lebih baik lagi. Jadi terhenti itu ya dihilangkan lah. Jadi sebenarnya ilmu kitanya yang nggak ada. Apa yang terjadi sama diri kita itu memang karena ulah kita sendiri gitu. Kalau memang kita kurang ilmunya ya begitu gitu. Jadi intinya ya banyaklah belajar. Jangan puas dengan ilmu yang kita dapat. Jangan puas mentang-mentang kita udah tamat sarjana apa,
terus kita puas dengan keilmuan kita nggak buka keilmuan lain dengan orang yang udah mempraktekkan. Dalam pikiran saya kan mungkin sama sependapat sama teman-teman di sekolah itu kan hanya teori gitu kan, ya prakteknya ya kita harus bertanya sama teman-teman pelaku usaha gitu. Jadi saran saya dan buat saya juga ini, banyak-banyaklah bergaul sama teman-teman yang berpikir positif, belajarlah sama orang-orang yang berpikir positif, berpikir selalu berusaha dia untuk lebih baik lagi. Banyaklah belajar, banyaklah berteman sama orang-orang yang ya sudah berhasil gitu, menurut kita itu sudah berhasil. Banyaklah bertanya gitu. Jadi nggak salah kan, ilmu tuh di luar sana banyak nih, termasuk nih di handphone ini. Kita pegang handphone, kita main sosmed, jangan sia-siakan. Jadi sosmed tuh jangan sampai kita sia-siakan kuota kita jadi habis gitu aja, kita nggak dapat apa-apa. Jadi gunakan internet ini, handphone ini jadi pengungkit kita untuk lebih baik lagi. Kita banyak bisa belajar dari sini kan, dari YouTube gitu kan. Dari YouTube itu kan banyak sih yang kontennya tentang motivasi gitu kan, tentang usaha. Banyak juga ya, kita banyak belajar dari ya, beli buku-buku juga gitu kan ya saya rasa itu aja sih ilmunya yang jelas kita nggak nyampe. Jadi buat teman-teman ya sama saya ya, banyaklah belajar ya. Modal yang pertama kali itu ilmu. Tanpa ilmu memang kelihatannya nggak mungkin, tapi dengan ilmu semuanya mungkin gitu. Terus gimana trik-triknya ke depan nanti secara realnya, secara tulisan atau secara nyata, nanti besok ke depan ya, next time lah saya akan coba sharing juga cara saya nih, cara orang kampung. Kebetulan saya tinggal di kampung. Jadi cara saya orang kampung untuk mendapatkan bisnis yang nilainya ya tanda kutipnya ya besar lah, tapi dengan modal seadanya. Saya rasa itu aja buat teman-teman semuanya. Lain kali kita sambung lagi di video berikutnya. Jadi minta maaf, ini saya mencoba baru beberapa kali saya unggah video di YouTube ini untuk berbagi ilmu lah. Jadi banyak sih kelemahan saya dari segi bicara, dari segi suara. Saya minta maaf, mohon pemaklumannya gitu. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, subscribe gitu ya kan, kayak orang-orang lah gitu, biar lebih semangat gitu. Itu aja teman-teman, lebih kurang saya minta maaf. Saya doakan buat teman-teman yang nonton sehat selalu diberi cahaya kebaikan buat diri, keluarga, dan lingkungannya. Amin amin amin. Itu aja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.